Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, berjumpa kembali kita dalam segmen menjawab pertanyaan dari saudara-saudara mahasiswa yang menyimak apa yang saya sajikan melalui media pembelajaran ini. Salah satu pertanyaan dari mahasiswa, kebetulan dari program studi kesehatan masyarakat, menanyakan bagaimana kaitan metodologi penelitian dengan kesehatan masyarakat, terutama dalam rangka menemukan persoalan-persoalan kesehatan masyarakat yang ada di daerah kerja saudara. Pertanyaan itu sangat baik sekali dan saya ingin mencoba memberikan trigger pada saudara-saudara untuk dapat memikirkannya, kemudian barangkali mendiskusikannya dengan teman-teman atau dengan pemangku kepentingan lain, sehingga Anda dapat menemukan persoalan pemberdayaan masyarakat di tengah masyarakat menjadi tepat guna. Baiklah saudara-saudara, metodologi penelitian yang harus kita pahamkan pertama kali dan kita sadari bahwa itu merupakan ilmu bantu atau tools. Jadi dia perannya sebagai ilmu yang membantu ilmu lainnya dalam rangka menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau ini kita kaitkan dengan masalah kesehatan masyarakat atau kesmas pada umumnya, maka tentu kita akan melihat kesehatan masyarakat sebagai suatu medan areal yang akan kita kenali persoalan-persoalannya dengan menggunakan metode penelitian. Baiklah, langkah-langkah apa sebenarnya yang dapat diambil untuk menemukan persoalan tadi dan menggunakan metodologi penelitian yang bagaimana? Yang pertama, Anda sadari terlebih dahulu bahwa Anda bekerja pada wilayah kerja, baik secara fisik maupun secara sosial. Secara fisik, tentu di sana ada desa, ada kecamatan, ada desa, ada mungkin dusun, atau apapun namanya di unsur paling bawah. Nah, tentunya masing-masing wilayah ini memiliki persoalan kesehatan yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, untuk menemukan persoalan ini tentu kita akan melakukan pemetaan kondisi satu wilayah kerja. Nah, manakala kita melakukan pemetaan, berarti kita memerlukan metodologi survei untuk melakukan atau menemukan persoalan-persoalan tadi, kemudian dipetakan. Nah, petanya bisa berupa peta ansih atau Anda bisa menggunakan alat bantu lain seperti matrik. Saya lebih senang dengan pendekatan matrik karena dia lebih terkuantifikasi dengan baik. Salah satu contoh metrik itu dapat kita kembangkan yang dari atas ke bawah itu desa wilayah kita kerja, yang ke kanan, dari kiri ke kanan yang bagian atas itu adalah komponen-komponen kondisi kesehatan dari wilayah itu.
terserah, ada mungkin jumlah bidan desa, jumlah kesehatan masyarakat, jumlah posyandu di masing-masing desa, dan itu merupakan hasil peta wilayah dari hasil survei yang Anda lakukan. Setelah itu didapat, kita akan melakukan identifikasi permasalahan dari masing-masing wilayah. Dan itu kita kelompokkan atas dasar pengelompokan masalah. Berarti kita sudah melakukan identifikasi masalah. Dan identifikasi masalah adalah salah satu langkah kerja dari metodologi penelitian. Dari hasil tadi kita akan mendapatkan penggolongan lebih rinci lagi dari masalah-masalah itu. Nah, dari penggolongan itu baru kita buat satu rancangan treatment, jadi social treatment yang akan kita lakukan kepada permasalahan-permasalahan itu pada masing-masing wilayah kerja. Nah, tentu ini akan melibatkan banyak pihak atau unsur-unsur terkait. Oleh sebab itu langkah yang berikutnya kita memetakan rancangan kerjasama dengan pihak terkait. Jadi bisa saja satu persoalan harus kita tangani dengan 4-5 unsur terkait. Yang masing-masing itu harus kita koordinasikan bersama, kita sebagai leadernya untuk melakukan kegiatan bersama tadi. Jangan lupa kita harus melibatkan pimpinan baik formal maupun informal di dalam masyarakat itu guna memudahkan kerjasama yang kita bangun. Secara sosiologis, kalau ini terbangun, maka sebenarnya kita sudah melakukan networking antara satu stakeholder dengan stakeholder yang lain. Di sini peran kesehatan masyarakat menjadi motor yang paling tangguh untuk mengatasi persoalan-persoalan kesehatan di dalam masyarakat itu. Namun jangan lupa kita bukan sinterklas yang datang untuk menyelesaikan masalah, tetapi kita membangun kesadaran masyarakat itu untuk menemukan masalah, kemudian bekerja sama dengan pihak-pihak lain supaya masyarakat memiliki kesadaran untuk menyelesaikan persoalannya secara mandiri. Jadi kita tidak membuat ketergantungan baru di tengah masyarakat, namun kita membangun empowering di tengah masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Jadi dari mereka dirancang bersama mereka untuk kepentingan mereka. Nah, agar ini bisa berjalan dengan bagus, satu langkah yang harus kita kerjakan, yang jangan lupa adalah melakukan evaluasi. Evaluasi dapat kita lakukan dengan 2 cara, yaitu evaluasi proses dan evaluasi akhir. Evaluasi proses, setiap tahapan-tahapan kita lakukan evaluasi, sehingga kita dapat memberikan penyelesaian manakala kegiatan itu sedang berlangsung, dan ini kita catat. Kemudian di akhir sana kita lakukan evaluasi bersama, dan evaluasi bersama ini harus dilakukan oleh semua orang yang terlibat atau semua unsur yang terlibat, agar dapat mendapatkan informasi untuk umpan balik, sehingga terjadi hasil yang diharapkan itu menjadi tolok ukur apakah sudah
sesuai dengan yang diharapkan program yang kita susun atau belum. Kalau sudah, lalu apa yang akan kita lakukan seterusnya? Kalau belum, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaikinya? Nah, evaluasi proses dan evaluasi akhir ini adalah satu rangkaian kegiatan yang tidak bisa kita lepaskan begitu saja untuk kita tunda pelaksanaannya, tapi harus bersamaan dan disegerakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saudara-saudara mahasiswa. Saya harapkan diskusi-diskusi yang menarik ini dapat memicu kita untuk mengenali persoalan-persoalan sosial menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.